berpraktek di Indonesia. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa akan membuka rumah sakit bertaraf ataupun juga berstandar internasional di Indonesia, sehingga tidak perlu lagi masyarakat keluar negeri untuk berobat. Namun sepertinya dan fakta juga di lapangan, rumitnya birokrasi yang mempersulit dokter lulusan luar negeri untuk berpraktik di Indonesia menjadi masalah terkait hal tersebut. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Ada Immanuel Melkiades Lakalena selaku Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Narasumber yang kedua adalah Warantina Nona Eda, Kepala Bidang Diklat Bogor Senior Hospital. Narasumber kita yang ketiga adalah Anna Kurniati, Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Ada juga Dayang Muhammad Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan narasumber kita yang kelima adalah Putu Moda Arsana, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Saya akan langsung ke Pak Melki. Selamat siang Pak Melki. Selamat siang. Tadi sudah berbincang dengan Ibu Ana, Ibu Laura yang terkait polemik dokter lulusan luar negeri sulit gitu berpraktek di Indonesia. Sejumlah menteri, baik Menteri Menhummas, Pak Luhut, lalu juga Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa akan membuka rumah sakit bertaraf internasional begitu. Sedangkan faktanya dokter lulusan luar negeri TNI sulit berpraktek. Ini sudah menjadi fokus dari Komisi 9 sendiri seperti apa? Ya, pertama harus kita lihat dulu gambaran besarnya ya. Kita harus mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan penyakit dan juga perkembangan teknologi yang juga itu membutuhkan interkoneksi antar berbagai kelompok dengan baik, termasuk di bidang kesehatan, termasuk juga terkait dengan tenaga kesehatan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, ada beberapa catatan yang harus juga kita sama-sama cermati. Kalau kita lihat angka orang Indonesia yang berobat ke luar negeri, katakanlah ke Pineng saja misalnya, itu katanya ratusan triliun. Ke Malaysia, total di Malaysia ya, itu bisa ratusan triliun sama Singapura katakan. Itu ratusan triliun uang yang dikeluarkan oleh negeri ini, warga negara kita untuk berobat ke luar negeri. Nah, padahal dokter-dokter tersebut juga ternyata juga mereka bukan juga dokter yang luar biasa sebenarnya. Nah, ini satu persoalan kita terkait dengan banyaknya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Nah, ternyata pada saat kita lihat di kondisi pandemi hari ini, yang salah satu contoh yang bisa kita lihat di luar aspek tadi ekonomi ya, Cina itu pada saat awal penanganan COVID itu menjadi cepat penanganan di Wuhan karena dia membuka diri untuk seluruh warga negara Cina yang bekerja di luar negeri untuk juga turut membantu penanganan kesehatan terkait COVID di Cina. Sehingga di Wuhan itu diserbulah oleh berbagai tenaga kesehatan Cina yang diaspora yang kerja di berbagai negara. Nah, kita di Indonesia ini dari mulai awal COVID itu memang susah masuknya. Jadi banyak tenaga kesehatan dari luar negeri itu, orang Indonesia bahkan, yang mau pulang membantu di sini itu menjadi terkendala karena faktor ada banyak hambatan regulasi yang terjadi. Nah, itu juga kita sudah dorong berkali-kali akan menjadi mentok itu karena kita punya regulasi orang masuk ke Indonesia bekerja itu seperti tadi Bu Ana sampaikan ya, agak rada ribet lah, tidak memudahkan orang untuk berkarya dan membantu persoalan di negeri ini. Nah, sebenarnya kemarin itu komunikasi dengan teman-teman di yang menangani ini kan ada otoritas sendiri ya, itu di bawah PPSDM kan Bu Ana? Yang koordinasi di BPSDM untuk masuk keluar untuk di sini. Iya, di tempat saya Pak, kalau di Kementerian Kesehatan. Ya. Itu memang juga tidak mudah. Saya tuh kami mengurus yang namanya orang Indonesia sekolah di Cina, kemudian pulang ke sini, berpraktek itu sampai saat ini susah mendapatkan izin, susah mendapatkan aturan payung hukum. Mereka-mereka yang sekolah di Cina itu sampai S1, S2, S3, sekolah ini sekolah kesehatan tradisional Cina nih. Namanya TCM, Traditional Chinese Medicine, yang itu banyak membantu juga penanganan kesehatan negeri, tapi mereka tidak dibantu oleh regulasi yang bagus. Waktu itu Pak Terawan memberikan semacam surat itu, mereka dikasih asosiasi tersendiri, semacam kalau dokter punya ID, bidan punya ikatan bidan, apoteker punya ikatan apoteker, mereka punya asosiasi sendiri gitu. Nah, sekarang ini
di era Pak BGS kemarin juga kita ketemu lagi, minta Pak BGS untuk membantu agar mereka ini juga diakui untuk bisa berpraktek. Karena mereka ini juga konkret membantu juga di negeri ini. Belum lagi kita bicara pengobatan tradisional negeri juga yang tidak juga dikasih ruang yang bagus. Nah, dengan kondisi ini memang saya kira tema hari ini menjadi bagus karena kita ini dengan soal COVID ini baru kemudian tersadarkan. Tidak bisa lagi satu pendekatan saja itu untuk mengurus satu jenis penyakit yang model COVID begini doang. Apalagi kita penyakit begini banyak ini. Nah, sehingga tentu kami di Komisi 9 mendorong betul agar Kementerian Kesehatan, terutama PPSDM ini, dan ya berbagai yang terkait di dalamnya lah ya, yang juga dibina atau diasuh oleh PPSDM ini untuk bisa memudahkan orang untuk bekerja. Saya tadi pagi aja masih dapat protes nih, ada 5.000 dokter itu tidak bisa kerja hanya karena mereka juga kesulitan bekerja karena tidak mendapatkan izin dari ID ya katanya. Itu ada bahasa mereka harus sekolah lagi, harus dapat izin dulu baru bisa kerja. Kan ini aneh nih. Orang sudah lulus S1, sudah lulus dari dokter di kampus, masih bisa lagi berpraktek karena tidak dapat itu. Ini syukur sekarang 10.000 perawat sudah bisa kita bersama Menkes sudah bisa didorong sekarang. Perawat sudah bisa juga SR-nya diperlonggar, dimudahkan lagi. Orang sudah lulus, sudah tinggal mau kerja masih soal karena ada proses yang harus dilalui lagi di asosiasi profesinya. Ini yang aturan-aturan yang mengikat ini yang harus kita perlonggar, tetap memberikan juga ruang bagi profesi untuk memberikan akreditasi di situ, tapi intinya jangan mempersulit lagi hari ini. Ini sudah kondisi kayak begini ini, COVID aja seperti sekarang kita tidak bisa hadapi dan konten ada, orang mau datang bantu menjadi susah. Nah itu yang kami mulai dari Menkes kemarin Pak Terawan, sekarang Pak Budi Gunadi ini kita dorong agar ini dipermudah. Komisi 9 pasti akan memantau dengan sungguh-sungguh serius soal ini. Dan sudah menjadi komitmen kami di Komisi 9 untuk ini dalam periode dalam beberapa waktu ke depannya masih sudah beres nih aturan-aturannya dan juga memperlonggar regulasi lah gitu. Berarti intinya adalah mempermudah regulasi apakah memang harus dibuat yang jelas agar dokter lulusan luar negeri ini bisa dipermudah begitu izin prakteknya atau seperti apa? Ya bukan dipermudah ya, tapi menyederhanakan ya, karena ini kan kita punya soal ini kan terlalu ribet birokrasi kita nih. Cipta kerja kan sudah dibikin, mempermudah kita di izin usaha. Nah tapi, dan bukan cuma kita di sektor kesehatan, saya kira banyak juga sektor yang lain sama juga model begini nih. Asosiasi profesi ini juga harus membuka diri bahwa ini dunia sudah berubah. Jangan lagi dia menjadi tempat yang seolah-olah membuat orang itu mengalami lagi birokrasi tambahan lagi untuk menjadi orang yang akan bekerja di tengah lapangan. Ya saya omong fair-fair aja di sini, bahasa dari teman-teman dokter-dokter yang lain juga cerita ke saya nih. Gimana kita nih sudah habis lulus dari S1, sudah jadi dokter, mau kerja susah. Nanti besok mau ambil spesialis susah lagi. Jadi ini kan proses orang untuk mau mencoba berkembang, berkarya itu dipersulit karena ada aturan-aturan kita yang membatasi, menghalangi, membuat mereka tidak bisa bekerja. Nah, dengan kita lihat kondisi sekarang ini banyak dokter meninggal, perawat meninggal, bidan ini, udahlah aturan-aturan yang menghambat itu dibuka, jangan sampai dibikin jadi menghambat orang untuk bekerja, dan juga membuat kita punya tenaga kesehatan kita ini juga bisa bekerja dengan baik tanpa harus terhalangi oleh aturan yang membebani semacam ini.